Isu diskriminatif agama dan mahasiswa Universitas Pamulang korban penganiayaan saat berdoa rosario. Saudara dan saudariku, akhir-akhir ini viral di dunia media sosial mahasiswa Universitas Pamulang Tangerang Selatan yang menjadi korban penganiayaan saat berdoa atau ibadat rosario yang diduga dikeroyok oleh RT dan warga setempat. Goreng-menggoreng isu, bahkan isu keagamaan pun ada di dalamnya. Untuk menanggapinya, saya bertanya pada diri sendiri, apakah ketua RT melakukan pembubaran itu mengatasnamai agama tertentu? Diskriminasi yang dilakukan itu juga mengatasnamai otoritas agamanya. Jawabannya adalah tidak. Ia tidak mengatasnamai agamanya untuk melakukan pembubaran doa rosario yang dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswi Unpam. Ia juga tidak diperintahkan oleh otoritas agamanya untuk membubarkan ibadat rosario, walaupun ia melakukan tindakan kekerasan yang menyebabkan hilangnya kepercayaan warga terhadap kepemimpinannya sebagai seorang RT. Sebagai seorang RT, selain bertugas sebagai pembantu lurah atau pembantu desa untuk melayani masyarakat, ia juga bertugas membina dan mengawasi kegiatan-kegiatan warga atau anggota dalam ruang RT-nya, dalam ruang kerjanya, sekaligus berkewajiban memberikan pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan kepada setiap warga sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan perundang-undangan. Tindakan pembubaran itu sesungguhnya murni tindakan kriminal yang tidak ada kaitannya dengan lembaga agama tertentu. Sebagai seorang RT, ia telah menyalahi tugas dan tanggung jawabnya untuk melindungi masyarakatnya. Ia telah melakukan tindakan tidak terpuji yang berakibat pada hilangnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, teristimewa terhadap dirinya sebagai seorang RT. Berhadapan dengan peristiwa ini, sebaiknya isu agama jangan digoreng-goreng yang hanya untuk menambah luka dan kebencian pada agama-agama lain. Sekalipun ia membubarkan kegiatan doa atau ibadat rosario para mahasiswa Unpam dan terjadinya tindakan kekerasan sampai melukai dan lain sebagainya, itu murni kejahatan kriminal yang harus ditindaklanjuti oleh mereka yang berwenang di negara hukum ini. Saudara dan saudariku, bulan Mei bagi orang-orang Katolik adalah bulan Maria. Sebagai bulan Maria, bulan Mei juga dalam tradisi gereja Katolik itu bulan Maria sebagai perawan yang terberkati dan masih ada dalam suasana Paskah kebangkitan Kristus menuju Pentakosta, janji Allah tentang datangnya Roh Penghibur, yakni Roh Kudus sendiri. Peristiwa salib di atas puncak Golgota, Yesus pun masih menjanjikan Firdaus bagi penjahat kelas kakap, seorang perampok, seorang pembunuh yang mau bertobat. Yesus pun menjanjikan Firdaus baginya dari atas salib. Ajaran kasihnya dihayati Yesus sampai pada peristiwa salib.
Kebangkitannya pun mengajak para muridnya dan setiap pengikutnya untuk membawa damai. Damai adalah hadiah utama Yesus kepada para muridnya yang harus dan terus-menerus diwartakan oleh para murid setelah peristiwa kebangkitan Kristus. Damai bersamamu. Bersama Bunda Maria di bulan Mei ini, sebagai orang-orang Katolik yang beriman, kita patut meniru teladan Yesus yang ditunjukkan oleh Maria, perawan yang terberkati dari segala wanita, untuk terus mengikuti jejak Kristus, bahkan dalam perjalanan salib sekalipun, untuk mewartakan damai dan sukacita. Peristiwa kekerasan yang dialami oleh saudara dan saudari kita, anak-anak kita, mahasiswa-mahasiswi kita adalah bagian dari Paskah kebangkitan Kristus yang bukannya memadamkan api iman kita untuk berdoa bersama Bunda Maria, melainkan semakin mendekatkan kita kepada Maria untuk berdoa kepada Kristus Yesus. Bapak RT tidak mengatasnamai agamanya, melainkan ia telah menyalahi tugas dan tanggung jawabnya, termasuk juga kewajibannya untuk melindungi masyarakat sebagai seorang pelayan di dalam masyarakat. Tidak terpuji atau tercela sebagai seorang pelayan dan abdi masyarakat yang menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat seperti yang dialami saat ini. Hendaknya kita sebagai orang-orang Katolik sejati yang beriman, marilah kita menyerahkan seluruhnya kepada aparat dan semua mereka yang berwenang untuk mengadilinya. Tetapi sekali lagi, janganlah kita menggoreng-gorengnya sebagai isu atau kebencian agama yang dianuti oleh Bapak RT terhadap orang-orang Katolik. Bapak RT tidak mengatasnamai agamanya. Kebetulan agamanya tidak seiman dengan orang-orang Katolik. Bila ada diskriminasi pun, ia tidak membawahi agama apapun dalam tindakan kekerasannya itu. Tidak ada otoritas agama apapun yang memerintahkan kepadanya untuk melakukan kekerasan. Bila ada fanatisme agama apapun, ia tidak mengatasnamai agamanya. Diskriminasi pun ia tidak mengatasnamai agama yang dianutinya. Ini kriminal dan bukan isu agama, karena ia tidak membawahi satu otoritas agama apapun atau otoritas agama yang ia miliki. Jadilah pengikut Kristus bagi orang-orang Katolik. Jadilah orang-orang Katolik yang rela mengampuni sekalipun itu sakit. Kristus sendiri di atas salib rela untuk mengampuni, menjanjikan Firdaus bagi penjahat yang bertobat. Bulan Maria ini kita berdoa bersama Bunda Maria kepada Yesus agar kita pun bisa menjanjikan Firdaus baru bagi sesama kita, bagi para perampok, bagi mereka yang menganiaya kita. Ini adalah tugas dan tanggung jawab kita. Bersama Bunda Maria, kita pun berani berseru, damai sertamu selalu.